Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Indonesia kembali berhadapan dengan masalah musiman yang kerap datang dan pergi. Bulan ini merosotnya nilai kurs rupiah disusul melonjaknya harga minyak mentah dunia. Tentu tidak menguntungkan Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak. Nah kemarin saudara, Kompas Bisnis membahas perjalanan rupiah yang akhirnya tembus ke Rp16.400 per dolar. Hari ini kita ulas tentang harga minyak dan apa dampaknya bagi Indonesia yang selama ini bergantung terutama impor BBM. Nah kita ke data pertama ya soal grafis minyak jenis Brent. Nah saudara, ini adalah grafis chart minyak jenis Brent. Di awal bulan, tepatnya di 4 Juni, harga Brent masih di 76,25 dolar Amerika per barrel. Tapi lihat nih, di tanggal 17 Juni, masih di bulan yang sama ya, cuman beda sekitar 13 hari aja. Harganya sudah melambung ke 82,67 dolar per barrel. Angka ini saudara bersumber dari Google Finance. Tapi kalau mengacu ke data Bloomberg, harganya sudah menyundul 84 dolar per barrel. Sebenarnya kalau levelnya nih ada di 82 dolar, ini masih masuk dalam range yang ditetapkan pada ICP atau Indonesia Crude Price dalam APBN 2024. Tapi yang jadi masalah adalah rupiahnya saat ini udah nggak sejalan. Rupiah yang ditetapkan oleh APBN ini adalah di level 15.000 waktu itu ya. Tetapi saat ini sudah tembus 16.300 rupiah lebih. Jadi gapnya ini sudah sangat jauh. Kami kasih catatan saudara, di dunia ada pasar minyak ini ada beberapa jenis. Yang terkenal itu adalah Brent dan juga West Texas Intermediate atau WTI. Nah Indonesia itu mengacunya pada jenis Brent. Karena menurut Kementerian ESDM ini adalah harga yang paling independen sehingga peluangnya kecil untuk digoreng-goreng. Nah apa sih konsekuensinya kalau minyak naik? Yuk kita lanjut ke data berikutnya. Nah, jadi apa ya dampak kenaikan harga minyak mentah dunia bagi Indonesia dari sisi fiskal? Nah, setiap kenaikan minyak 1 dolar per barrel, maka pendapatan negara itu naik 3,3 triliun rupiah. Ini karena Indonesia itu juga punya produksi minyak atau lifting yang kemudian diekspor. Jadi ada produksi minyak kita yang bukan untuk konsumsi dalam negeri. Tapi jangan lupa saudara, meski ada ekspor, kita juga impor minyak loh. Makanya Indonesia disebut sebagai net importer. Ada BBM juga di dalamnya. Nah bagi Indonesia yang masih impor, kenaikan harga minyak 1 barrel juga berarti belanja beban negara naiknya sampai 9,2 triliun rupiah. Jadi pendapatannya naik, tapi belanja beban naiknya juga lebih besar. Apa yang terjadi? Nah inilah yang disebut defisit. Waduh jangan-jangan harga BBM-nya bakal naik. Nah kita ke data selanjutnya. Dolar dan minyak mentah ini sama-sama mendidih ya. Apakah masyarakat harus langsung panik? Nah seharusnya enggak ya. Karena Indonesia itu meskipun sebagai net importer minyak punya perlindungan daya beli yang bernama subsidi. Tahun ini enggak tanggung-tanggung saudara. Nilai subsidinya itu di 189,1 triliun yang ini nih. Lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yakni 159,6 triliun rupiah. Bahkan sebenarnya tahun lalu ini juga sebetulnya melebihi target yang dipatok oleh pemerintah yakni 145,3 triliun rupiah. Nah apakah tahun ini akan berulang jebol dari target? Nah subsidi BBM kan dapat, subsidi listriknya dapat, subsidi dapat, bansos dapat. Tahun depan ingat dapat makan bergizi gratis juga. Baik banget ya negara ya. Atau sebenarnya ini justru jadi bom waktu bagi kesehatan APBN. Nah setelah ini Kompas Bisnis akan tanya ke ekonom di segmen setelah ini.